Dalam buku Menempuh Jalan Rakyat, pemikiran D.N. Aidit tentang demokrasi dapat dibaca sebagai kritik terhadap pemisahan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Aidit menolak pandangan yang menempatkan demokrasi semata-mata sebagai mekanisme politik. Karena menurutnya, demokrasi yang hanya mengatur prosedur politik tanpa menyentuh struktur ekonomi akan selalu melahirkan ketimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, demokrasi harus dipahami sebagai satu kesatuan antara penguasaan politik dan penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh rakyat. Tanpa perubahan struktur ekonomi, demokrasi politik dianggap tidak memiliki daya transformasi yang nyata. Aidit juga melihat bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemimpinan politik. Demokrasi rakyat, dalam pandangannya, memerlukan kepemimpinan yang mampu mengarahkan kesadaran politik rakyat menuju tujuan yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran partai pelopor dipandang penting bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai alat pengorganisasian rakyat. Demokrasi tidak berjalan secara spontan, tetapi dibentuk melalui proses pendidikan politik dan mobilisasi massa yang berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi dipahami sebagai proses historis, bukan kondisi yang langsung terwujud secara instan. Lebih jauh, pemikiran Aidit menunjukkan bahwa demokrasi selalu berada dalam relasi konflik. Demokrasi tidak lahir dari harmoni sosial, melainkan dari pertarungan kepentingan antar kelas sosial. Dalam kerangka ini, konflik tidak dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi, melainkan sebagai bagian inheren dari proses demokratis itu sendiri. Demokrasi rakyat justru memperoleh maknanya melalui keberanian untuk mengakui dan mengelola konflik tersebut secara berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyat. Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia pada masa awal kemerdekaan, gagasan demokrasi rakyat yang dikemukakan Aidit merefleksikan kekecewaan terhadap praktik demokrasi parlementer yang dinilai belum mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan tanah, dan ketergantungan ekonomi pada kekuatan asing. Demokrasi parlementer dianggap hanya memindahkan kekuasaan politik tanpa menyentuh akar persoalan struktural. Oleh karena itu, demokrasi rakyat diposisikan sebagai alternatif yang diharapkan mampu mendorong perubahan sosial yang lebih mendalam. Sementara itu, refleksi yang disampaikan oleh Widra dan Ishak memperlihatkan sisi lain dari hubungan antara komunisme dan demokrasi. Keduanya menunjukkan bahwa ketika klaim demokrasi disatukan secara total dengan negara dan partai, ruang kebebasan politik justru menyempit. Demokrasi kehilangan fungsi kontrolnya karena negara dipandang telah mewakili rakyat secara utuh. Kondisi ini menghasilkan paradoks demokrasi di mana kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat justru sulit dikritik oleh rakyat itu sendiri. Dalam konteks pasca komunis, pengalaman historis tersebut membentuk pemahaman baru mengenai demokrasi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan. Demokrasi tidak lagi dimaknai hanya sebagai representasi kehendak mayoritas, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin pluralisme, pelindungan hak-hak sipil, serta keberadaan oposisi politik. Dengan demikian, demokrasi berkembang sebagai respons terhadap kegagalan konsentrasi kekuasaan, termasuk yang pernah terjadi dalam praktik politik komunis. Jurnal yang pertama adalah Communism and the Emergency of Democracy, karya dari Haller Widra, tahun 2009. Hubungan antara komunisme dan demokrasi kerap dipahami secara antagonistik, seolah-olah keduanya merupakan konsep yang sepenuhnya saling meniadakan. Namun dalam artikelnya,
Harald Witra menunjukkan bahwa relasi antar keduanya jauh lebih kompleks dan bersifat historis. Witra tidak memulai pembahasannya dari definisi normatif demokrasi, melainkan dari pengalaman konkret masyarakat yang hidup di bawah rezim komunis. Menurutnya, komunisme bukan hanya ideologi atau sistem pemerintahan, tetapi juga pengalaman politik kolektif yang membentuk cara masyarakat memahami dan memaknai demokrasi setelahnya. Artikel ini menjelaskan bahwa di banyak negara bekas komunis, demokrasi tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berkembang melalui refleksi historis atas kegagalan dan represi yang dialami di bawah kekuasaan komunis. Dalam konteks ini, makna demokrasi justru dibentuk melalui penolakan terhadap pengalaman tersebut. Demokrasi dipahami sebagai kebalikan dari sentralisasi kekuasaan, monopoli partai, dan penyeragaman ideologi yang menjadi ciri pemerintahan komunis. Namun demikian, Witra menegaskan bahwa hal ini tidak berarti komunisme sepenuhnya anti-demokrasi secara konseptual, melainkan praktik politik komunis. Historilah yang membatasi pluralisme dan partisipasi politik. Lebih jauh, Witra menyoroti bahwa komunisme dalam praktiknya sering mengklaim diri sebagai representasi kehendak rakyat secara total. Klaim ini justru meniadakan ruang bagi perbedaan dan oposisi, karena negara dan partai dipandang telah menyatu dengan rakyat. Akibatnya, demokrasi sebagai ruang kontestasi dan kontrol politik kehilangan maknanya. Dalam konteks ini, demokrasi kerap direduksi menjadi alat legitimasi ideologis kekuasaan, bukan sebagai mekanisme pengawasan rakyat terhadap negara. Yang kedua ada Komunisme, Postkomunisme, and Democracy, karya Jeffrey C. Isaac tahun 2017. Dalam artikel ini, Jeffrey membahas hubungan ideologis dan politis antara komunisme dan demokrasi secara konteks global. Isaac menolak pandangan yang secara sederhana menyamakan komunisme dengan antidemokrasi secara mutlak. Menurutnya, komunisme perlu dipahami sebagai proyek politik yang memiliki klaim demokratisnya sendiri. Meskipun dalam praktik historis, tersebut seringkali bertentangan dengan realitas politik. Isaac menjelaskan bahwa selama Perang Dingin, komunisme dan demokrasi liberal dikonstruksikan sebagai dua ideologi yang saling berlawanan. Demokrasi diposisikan sebagai simbol kebebasan, sedangkan komunisme diasosiasikan dengan otoritarianisme. Konstruksi ini menurut Isaac menyederhanakan kenyataan, karena komunisme juga mengusung gagasan pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh kelas pekerja. Dalam kerangka ini, demokrasi dimaknai bukan sebagai kompetisi politik yang pluralistik, melainkan sebagai kekuasaan kolektif kelas proletariat yang diwujudkan melalui negara dan partai. Namun, dalam praktiknya, negara-negara komunis kerap mengorbankan demokrasi politik demi stabilitas ideologi dan kontrol negara. Demokrasi direduksi menjadi bentuk partisipasi yang diarahkan, bukan partisipasi yang bebas. Meskipun demikian, Isaac menekankan bahwa pengalaman hidup di bawah komunisme justru membentuk kesadaran baru mengenai pentingnya demokrasi politik di era pasca komunis.
Demokrasi kemudian dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan serta menjamin kebebasan sipil yang sebelumnya dibatasi. Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa makna demokrasi dalam relasinya dengan komunisme bersifat historis dan kontekstual. Demokrasi tidak hanya hadir sebagai lawan ideologis komunisme, tetapi juga berkembang sebagai respons atas kegagalan praktik politik komunis. Dalam hal ini, komunisme, baik sebagai ideologi maupun pengalaman historis secara tidak langsung, turut membentuk pemahaman dan praktik demokrasi modern, khususnya di negara-negara pasca komunis. Di sini saya mau menjelaskan di jurnal yang ketiga, yaitu berjudul Demokrasi and Authoritarianism in the Post-Communist World, karya dari Valeria Bunce, Michael McFaul, dan Catherine Stoner Weiss. Di sini saya mau menjelaskan isi rangkuman dari buku tersebut. Buku Demokrasi and Authoritarianism in the Post-Common World membahas perkembangan sistem politik di negara-negara bekas komunis setelah runtuhnya Uni Soviet dan rezim komunis di Eropa Timur. Buku ini menjelaskan bahwa kejatuhan komunisme tidak secara otomatis membawa negara-negara tersebut menuju sistem demokrasi yang mapan. Meskipun banyak negara mengadopsi pemilu dan institusi demokratis, hasil akhirnya sangat beragam, mulai dari demokrasi yang relatif stabil hingga kembali ke bentuk pemerintahan otoriter. Penulis buku ini menekankan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi arah transisi politik adalah warisan sistem komunis sebelumnya. Negara-negara yang selama puluhan tahun hidup di bawah sistem yang sangat terpusat, represif, dan menekan partisipasi politik masyarakat mengalami kesulitan besar dalam membangun budaya demokrasi. Kebiasaan politik lama seperti dominasi negara, lemahnya supremasi hukum, dan minimnya kontrol terhadap penguasa masih terus terbawa ke masa pasca komunis. Selain itu, peran elit politik sangat menentukan. Di banyak negara pasca komunis, elit lama yang berasal dari struktur kekuasaan komunis tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan sistem baru tanpa benar-benar meninggalkan praktik otoriter. Mereka sering menggunakan pemilu, partai politik, dan konstitusi sebagai alat formal untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai sarana demokrasi yang sesungguhnya. Buku ini juga menyoroti lemahnya institusi negara sebagai penyebab utama kegagalan demokratisasi. Demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu, tetapi membutuhkan lembaga hukum yang independen, parlemen yang kuat, media yang bebas, dan masyarakat sipil yang aktif. Di banyak negara pasca komunis, institusi tersebut belum berkembang dengan baik, sehingga penguasa dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan. Selain faktor internal, pengaruh internasional juga berperan penting. Negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Uni Eropa atau mendapat tekanan dan insentif dari dunia internasional cenderung lebih berhasil membangun demokrasi. Sebaliknya, negara yang terisolasi atau masih berada dalam pengaruh kuat kekuatan lama lebih rentan kembali ke otoritarianisme. Kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa transisi dari komunisme menuju demokrasi merupakan proses yang kompleks, tidak linier, dan penuh tantangan. Demokrasi bukanlah hasil otomatis dari runtuhnya rezim komunis, melainkan membutuhkan komitmen politik, pembangunan institusi yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa hal-hal tersebut, negara-negara pasca komunis sangat mudah tergelincir kembali ke sistem pemerintahan yang otoriter, meskipun secara formal mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Sekian rangkuman dari jurnal yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.